Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak pada pelajaran matematika. Pada kesempatan ini Bapak ingin membahas tentang persamaan kuadrat. Mohon kalian perhatikan dengan seksama, fokus, sehingga kalian bisa memahami materi persamaan kuadrat ini dengan baik dan benar. Anak-anakku sekalian, persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Di mana A tidak boleh sama dengan 0. ABC anggota dari bilangan real. Secara gampang, persamaan kuadrat itu variabel pangkat 2-nya harus ada. Jadi kalau variabel pangkat 2-nya tidak ada, berarti dia bukan merupakan persamaan kuadrat. Baik, ada beberapa contoh di bawah ini. Mana yang termasuk dalam persamaan kuadrat dan mana yang bukan. Yang pertama adalah 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12 sama dengan 0. Maka bentuk persamaan ini adalah merupakan persamaan kuadrat karena variabel pangkat 2-nya ada. Yang kedua, 3x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Bentuk ini juga merupakan persamaan kuadrat karena variabel pangkat 2-nya juga ada. Yang ketiga, x kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0. Variabel pangkat 2-nya ada, maka persamaan ini juga merupakan persamaan kuadrat. Terakhir, 5x dikurangi 10 sama dengan 0. Variabel pangkat 2-nya tidak ada, maka persamaan ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Jadi itu anak-anak persamaan kuadrat. Bagaimana kita tahu persamaan itu bukan persamaan kuadrat atau persamaan kuadrat? Kalian tinggal lihat apakah ada variabel pangkat 2-nya. Kalau variabel pangkat 2-nya ada, maka dia termasuk persamaan kuadrat. Baik, kita lanjutkan. Kalau kita sudah tahu tentang persamaan kuadrat itu yang bagaimana, sekarang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara dalam menentukan persamaan kuadrat atau menyelesaikan persamaan kuadrat atau menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, kedua melengkapi kuadrat sempurna, ketiga dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Silakan kalian memahami beberapa cara ini, mana yang kalian anggap enak silakan kalian gunakan. Syukur-syukur ketiga-tiganya kalian bisa menyelesaikan dengan cara ketiga-tiganya. Baik, kita mulai dengan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang pertama, Bapak punya persamaan kuadrat x pangkat 2 ditambah 5
X ditambah 4 sama dengan 0. Disuruh menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Maka langkah pertamanya adalah kita harus tahu bentuk umum yang tadi, bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sehingga kita harus tahu berapa A-nya, berapa B-nya, berapa C-nya. Maka A-nya yaitu koefisien dari variabel pangkat 2 yaitu 1, karena X kuadrat di depannya tidak ada angka. Berarti kalau nggak ada angka berarti dia 1, bukan 0. Kalau 0 justru variabel pangkat 2-nya tidak ada, karena 0 kali apapun hasilnya 0. Tapi kalau 1 kali bilangan apapun hasilnya bilangan itu sendiri. 1 kali X pangkat 2 berarti X pangkat 2. Makanya kalau X pangkat 2 tidak ada angkanya, tidak ada angka di depan variabel, berarti dia koefisiennya 1. Kemudian B-nya yaitu koefisien dari variabel X sama dengan 5. Sedangkan C-nya sama dengan 4. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, ya, kalau A-nya sama dengan 1, maka kita mengerjakan memfaktorkannya seperti pada waktu di kelas 8, yaitu mengalihkan 2 suku dengan 2 suku. Jadi memfaktorkan itu maksudnya merubah dari penjumlahan atau pengurangan menjadi perkalian. Nah, karena di persamaan kuadrat itu X pangkat 2, maka tinggal yang depan itu diisi oleh X, karena X kali X, X pangkat 2. Sekarang kita tinggal mengisi bilangan di belakang itu, di suku kedua masing-masing. Bagaimana cara mengisinya? Bagaimana cara mencarinya? Maka kita lihat C-nya, yaitu C-nya adalah 4. Kita cari faktor dari C, apabila ditambah nanti menghasilkan B. Nah, itulah jawaban untuk mengisi titik-titik pada suku kedua itu. Maksudnya cari 2 bilangan, kalau dikalikan sama dengan 4, apabila ditambah sama dengan 5. Itu maksudnya. Jadi cari faktor dari C, jika ditambah menghasilkan B. Cari 2 bilangan, kalau dikalikan 4, kalau ditambah hasilnya 5. Kira-kira berapa ya? Wah, itu yang di belakang jawab 1 dengan 4 Pak, barangkali. Ya, kita coba. 4 faktornya 1 dengan 4. Positif 1 dengan positif 4. Kalau dikalikan 1 kali 4 hasilnya 4. Tapi kalau ditambah hasilnya 5. Nah, berarti faktor itu yang kita inginkan. Sehingga titik-titik itu diisi oleh positif 1 dan satunya yang di belakang, karena 4 positif 4. Sehingga pemfaktorannya adalah X ditambah 1 kali X ditambah 4. Nah, itu memfaktorkannya. Karena kita disuruh menyelesaikan, maka kita teruskan langkahnya. Kalau dulu di kelas 8 hanya berhenti di sini memfaktorkan. Sekarang kelas 9 menyelesaikan. Jadi nanti X-nya berapa hasilnya? Maka X ditambah 1, X ditambah 1 sama dengan 0, atau satunya X ditambah 4 sama dengan 0. Nah, maka X1 nya 1 dipindah ke ruas kanan menjadi negatif
positif. Sedangkan 4 yang sebelah kanan dipindah ke ruas kanan, jadi hasilnya negatif 4. Berarti X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 4. Artinya apa? Berarti akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah negatif 1 dan negatif 4. Apa sih maksudnya akar-akarnya dari persamaan kuadrat itu kok min 1 dan negatif 4? Artinya apa? Kalau X-nya diganti negatif 1, maka persamaan kuadrat itu bernilai benar. Kita coba. X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. X-nya kita ganti negatif 1. Negatif 1 kuadrat berarti 1. 5X berarti 5 kali X. X-nya diganti negatif 1. 5 kali negatif 1 negatif 5. 1 tambah negatif 5 hasilnya negatif 4. Negatif 4 tambah 4 hasilnya sama dengan 0. Berarti persamaan kuadrat itu bernilai benar kalau X-nya diganti negatif 1. Nah, kalau diganti dengan negatif 4, maka negatif 4 kuadrat 16. 5X 5 kali negatif 4 negatif 20. 16 ditambah negatif 20 negatif 4. Negatif 4 tambah 4 sama dengan 0. Persamaan kuadratnya juga bernilai benar. Maka negatif 1 dan negatif 4 itulah merupakan akar-akar dari persamaan X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Bagaimana? Ya, alhamdulillah kalau sudah mulai paham. Kita coba lagi untuk soal yang kedua. Ya. Untuk soal yang kedua kita coba. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Dengan cara memfaktorkan. Maka kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Maka A-nya sama dengan 1, B-nya juga sama dengan 1, C-nya sama dengan negatif 6. Dikarenakan A-nya sama dengan 1, kalau memfaktorkan langsung seperti tadi. Dikarenakan X pangkat 2, maka variabelnya ya X kali X. Sekarang tinggal mengisi titik yang kedua. Dengan cara apa? Kita lihat C-nya. Kemudian kalau kita sudah tahu C-nya, cari faktor dari C. Apabila ditambah harus menghasilkan B. C-nya adalah negatif 6. Cari bilangan kalau dikalikan hasilnya negatif 6. Kalau ditambah sama dengan B. B-nya 1. Jadi ayo. Bilangan kalau dikalikan negatif 6, kalau ditambah hasilnya 1, kira-kira bilangan berapa dengan berapa? Wah, itu yang belakang ada yang jawab. Pak, coba 6 dengan negatif 1, Pak. Oh, kita coba 6 dengan negatif 1. Kalau 6 dengan negatif 1, maka kalau dikalikan hasilnya negatif 6. Tapi kalau ditambah 6 ditambah negatif 1 hasilnya 5, berarti bukan. Ya, berapa yang benar? 3 dengan negatif 2. 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6. Tapi kalau ditambah 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1. Maka faktor inilah yang dicari. Berarti yang satu adalah
Jadi kalau ditambahkan hasilnya 1, maka faktornya adalah negatif 2 dan satunya adalah positif 3. Ini loh. Sehingga faktornya adalah X dikurangi 2 kali X ditambah 3. Sekarang kita lanjutkan untuk menyelesaikan, untuk mencari X-nya berapa dan berapa. Maka tinggal X dikurangi 2 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Seperti biasa, X kurangi 2 sama dengan 0. Berapa kira-kira X-nya? Oh iya, negatif 2-nya kita pindah ke ruas kanan. Atau 2 sisinya semuanya ditambah 2. Maka X sama dengan 2. Yang sebelah kanan X ditambah 3, 3-nya dipindah ke ruas kanan menjadi negatif 3. Maka berarti akar-akarnya adalah negatif 3 dan 2 atau 2 dan negatif 3. Itu untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan kalau A-nya sama dengan 1. Bagaimana kalau A-nya tidak sama dengan 1? Maka berikut ini. 2x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 4 sama dengan 0. Maka kita tentukan dulu A, B, C-nya. Maka A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 7, C-nya sama dengan negatif 4. Karena A-nya tidak sama dengan 1, maka kalau difaktorkan berarti 2x, berarti 2x kali 2x. Ya, karena 2x supaya jadi x saja, maka dikalikan 1/2. Kalau nanti 3x kuadrat, ya begitu sama, berarti dikalikan 1/3. 10x pangkat 2, nanti dikalikan 1/10. Dan seterusnya. Nah, maka kita tinggal mengisikan 2 titiknya. Bagaimana caranya? Kalau yang tadi A-nya sama dengan 1, maka hanya melihat C. Tapi kalau A-nya tidak sama dengan 1, saya ulangi lagi, tidak sama dengan 1, maka melihatnya adalah A kali C. Jadi A-nya 2, C-nya negatif 4, kalau dikalikan negatif 8. Nah, sekarang baru cari faktor dari negatif 8 jika ditambah menghasilkan B, B-nya 7. Berapa yuk kira-kira ini menurut kalian? Oh iya Pak, negatif 1 dengan 8. Negatif 1 kali 8 sama dengan negatif 8. Negatif 1 tambah 8 hasilnya 7. Berarti faktornya yang kita butuhkan adalah negatif 1 dan positif 8. Nah, kalau sudah dalam bentuk ini, kalau yang A sama dengan 1 tadi, maka tinggal selesaikan. Kalau yang A tidak sama dengan 1, maka setengah ini harus dikalikan ke salah satu di soal itu. Maka setengah bisa dikalikan dengan 2x min 1 atau setengah kali 2x plus 8. Syaratnya adalah kalau dikalikan dia tidak akan menghasilkan pecahan lagi. Contoh,
Setengah Pak, kalikan dengan 2x min 1. Setengah kali 2x, hasilnya x. Oke, tidak jadi pecahan. Setengah kali negatif 1. Oh, negatif setengah. Nah, ini tidak boleh kalau begitu. Artinya apa? Berarti setengah tidak dikalikan dengan 2x dikurangi 1. Berarti setengahnya dikalikan 2x ditambah 8. Maka menghasilkan yang 2x negatif dikurangi 1 tetap. Maka sekarang setengah kali 2x hasilnya x. Setengah kali positif 8 hasilnya positif 4. Baru setelah ini kita selesaikan masing-masing suku. 2x dikurangi 1 sama dengan 0. X ditambah 4 sama dengan 0. Yang kiri 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Negatif satunya dipindah ke kanan jadi positif 1. Sedangkan sebelah kanan x tambah 4 sama dengan 0. 4-nya dipindah ke kanan menjadi negatif 4. Sebelah kanan sudah ketemu x sama dengan negatif 4. Yang sebelah kiri belum selesai, masih 2x sama dengan 1. Lah x saja bagaimana? Maka semua ruas dibagi dengan 2 atau dikalikan dengan setengah. Berarti 2x kali setengah 1. 1 kali setengah setengah. Atau gampangannya 2x. 2x itu artinya 2 kali x. Maka kalau 2 dipindah perkalian jadi pembagian. Jadi 1 dibagi 2 alias 1/2. Nah, berarti akar-akar dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 tambah 7x kurangi 4 sama dengan 0 adalah 1/2 dan negatif 4. Itu tadi contoh 3 soal dari penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran. Nah, kita lanjut dengan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Yang pertama, x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 4 sama dengan 0. Maka seperti biasa kita harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya 1, B-nya 5, C-nya 4. Kenapa kita harus tahu itu? Syarat untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna itu A-nya harus sama dengan 1. Kalau A-nya belum 1 maka harus dijadikan 1. Bagaimana caranya? Ya berarti dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi persamaan kuadratnya dibagi dengan A. Ya, kebetulan sekarang yang contoh pertama A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1 maka tidak usah dirubah-rubah. Berarti x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 4 sama dengan 0. Langkah kedua, setelah A sama dengan 1, C-nya dipindah ke ruas kanan. C-nya 4 dipindah ke ruas kanan jadi negatif 4. Ruas kirinya tinggal x pangkat 2 ditambah 5x. Kemudian langkah ketiganya adalah semua ruas ditambah dengan setengah B pangkat 2 atau setengah kali B pangkat 2. B-nya adalah 5, berarti setengah kali 5 kemudian dipangkatkan 2. Setengah kali 5, 5/2
kemudian dipangkatkan 2. Jadi kedua ruas ditambah dengan setengah B pangkat 2. Nah, dari bentuk ini maka kita gampang karena ini sudah persamaan kuadrat lengkap. Maka kalau jadikan kuadrat, ruas kiri menjadi X ditambah 5/2 pangkat 2. Jadi X ditambah 5/2 pangkat 2. Sebelah kirinya menjadi itu ruas kiri. Ruas kanannya kita selesaikan. 5/2 pangkat 2 berarti semuanya dipangkatkan 2 karena ada kurungnya. Berarti 25/4. Kita selesaikan selanjutnya. Maka ruas kanan kita selesaikan. Karena penjumlahan pecahan syaratnya adalah penyebutnya disamakan. Negatif 4/1 ditambah 25/4. Maka penyebutnya disamakan dengan 4. Maka 1 supaya jadi 4 dikalikan 4. Kalau penyebutnya dikalikan 4, pembilangnya juga dikalikan 4. Negatif 4 kali 4 negatif 16. Maka kalau sudah sama penyebutnya, maka pembilangnya tinggal ditambahkan. Jadi 9/4. Nah, sekarang kita mau menyelesaikan X-nya berapa? Perhatikan ruas kiri. X ditambah 5/2 kuadrat. Kalau kita tadi kan perkalian, kalau dipindah ke ruas kanan jadi pembagian. Berarti kalau kuadrat dipindah ke ruas kanan jadi lawannya, berarti akar. Asal muasalnya gimana? Maka kedua ruas harus diakarkan. Akar pangkat 2 A pangkat 2. Akar pangkat 2 A pangkat 2. Pangkat dan pangkat akarnya sama, maka A-nya tinggal keluar, kan gitu. Maka ruas kiri juga begitu, diakarkan. Sehingga menjadi X ditambah 5/2 sama dengan akar 9/4. Kenapa ada tanda tambah kurang? Karena akar 9/4 itu hasilnya bisa bilangan positif, bisa bilangan negatif. Contoh, akar 9. Selama ini kalian hanya tahu hasilnya 3. Padahal negatif 3 juga menghasilkan 9. Kenapa? Kita balik. 3 kuadrat 9. Negatif 3 kuadrat juga 9. Maka ditulis di situ ada tambah, ada kurang, artinya bisa positif, bisa negatif hasilnya. Nah, maka akar 9/4 berarti positif, negatif 3/2. Bisa positif 3/2, bisa negatif 3/2. Nah, kemudian kita selesaikan X-nya, yaitu 5/2 kita pindah ke ruas kanan, penjumlahan menjadi pengurangan. Hanya kalau kalian bisa menyelesaikan persamaan, insya Allah bisa. Tapi kalau mulai kelas 7, kelas 8 kalian tidak paham menyelesaikan persamaan, ya kesulitan sekarang ini. Nah, maka di situ kelihatan jawabannya nanti ada 2 X-nya. Satunya diambil yang positif, satunya diambil yang negatif. Maka X1-nya kita ambil yang positif 3/2-nya. Berarti 3/2 dikurangi 5/2 sama dengan 2/2. Nah, 2/2 berarti adalah 1. Maaf itu salah, berarti bukan negatif 1 ya. Benar, negatif 1 karena 3/2 dikurangi 5/2.
Jadi negatif 2/2 sama dengan negatif 1. Yang kedua kita ambil yang negatif. Berarti negatif 3/2 dikurangi 5/2. Maka negatif 8/2. Negatif 8/2 berarti negatif 4. Maka berarti akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Itu adalah negatif 1 dan negatif 4. Jadi kalau kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara apapun, hasilnya pasti sama. Nah, kalau tadi A-nya sama dengan 1 dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Bagaimana kalau A-nya tidak sama dengan 1? 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 4 sama dengan 0. Langkah pertama sama, kita harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 7, C-nya sama dengan negatif 4. Karena A-nya tidak sama dengan 1, maka supaya 1 harus dibagi 2. Artinya apa? Persamaan kuadrat itu semua dibagi 2. 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 4 dibagi 2. 2x kuadrat dibagi 2 1, berarti tinggal x kuadrat. 7x dibagi 2 ya berarti 7/2 x. Negatif 4 dibagi 2 berarti ya negatif 2. Sehingga kita punya persamaan kuadrat baru, yaitu X pangkat 2 ditambah 7/2 X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka di sini A-nya sudah 1, B-nya 7/2, C-nya negatif 2. Sekarang tinggal kita masukkan langkah kedua. Langkah keduanya adalah C-nya dipindah ke ruas kanan. Maka negatif 2 dipindah ke ruas kanan sama dengan 2. Maka kalau sudah C-nya dipindah ke ruas kanan, langkah berikutnya adalah semua ruas ditambah dengan setengah B dikuadratkan. Setengah B. Setengah B. B-nya 7/2. Maka setengah kali 7/2. Berarti 7/4. Berarti 7/4 kuadrat. Kedua ruas ditambah dengan 7/4 kuadrat. Maka ruas kiri sudah menjadi persamaan kuadrat lengkap. Maka kalau dirubah menjadi X ditambah 7/4 dikuadratkan. Sedangkan ruas kanan kita selesaikan. 7/4 kuadrat kita selesaikan dulu menjadi 2 ditambah 49/16. Kemudian selesaikan, kita samakan penyebutnya menjadi per 16 semua. Karena dikalikan 16 maka 2 kali 16 jadi 32. Sehingga menghasilkan 81/16. Kalau sudah, baru kita selesaikan X-nya. Pangkat 2 pindah menjadi akar pangkat 2. Ruas kirinya sudah tidak ada pangkat 2. Kalau ruas kanannya sudah ada akar.
Akar 81 per 6. Berarti akar 81 9, akar 16 4. Maka positif negatif. Berarti X ditambah 7 per 4 sama dengan plus minus 9 per 4. Maka nanti kita bisa ngambil yang positif, maka X2 nya kita ngambil yang negatif. Maka X1 nya bisa dicari, yaitu 9 per 4, ambil yang positif, dikurangi 7 per 4. Berarti, maaf itu salah, bukan setengah, 9 dikurangi 7 itu 2. 2 per 4 berarti setengah. Jadi itu langsung sama Pak Mustafa, biar kalian gak bingung. 2 per 4, 2 per 4 disederhanakan 1 per 2. X2 nya kita ambil yang negatif. Negatif 9 per 4 dikurangi 7 per 4. Maka menjadi negatif 16 per 4. Negatif 16 per 4 hasilnya negatif 4. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x dikurangi 4 sama dengan 0 adalah setengah dan negatif 4. Paham ya anak-anak? Alhamdulillah kalau paham. Jadi saya ulangi lagi, kalau untuk melengkapi kuadrat sempurna syaratnya adalah A-nya harus 1. Kalau tidak 1, maka dibagi dengan A itu sendiri persamaan kuadratnya. Kalau sudah 1, maka langkah berikutnya C-nya dipindah ke ruas kanan. Kemudian langkah ketiga, semua ruas ditambah dengan setengah kali B kemudian dikuadratkan. Baru diselesaikan. Itu tadi ya, menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan melengkapi kuadrat sempurna. Kita lanjutkan yang terakhir, menyelesaikan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kalau kalian di belajar agama Islam ada namanya doa sapu jagat. Nah, di matematika inilah sebagai senjata sapu jagat kalian untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Ini paling enak untuk menggunakan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Yang penting kalian harus hafal rumus ABC-nya itu bagaimana. Baik, Bapak langsung untuk menyelesaikan 2x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 4 sama dengan 0 menggunakan rumus ABC. Maka seperti biasa kita harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya 2, B-nya 7, C-nya negatif 4. Terus yang kedua kita harus tahu rumus ABC-nya. X1, 2 artinya itu akar-akarnya. Jadi ada akar 1 dan akar yang kedua. Akar-akar dari persamaan kuadrat. X1 nya berapa, nanti X2 nya berapa. X1, 2 sama dengan negatif B ditambah dikurangi atau plus minus. Kenapa? Karena nilai akar tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak, hasilnya bisa positif bisa negatif. Plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Kita tinggal substitusikan. A-nya diganti 2, B-nya diganti 7, C-nya diganti negatif 4. Hati-hati kalau mengisi B, karena min B, nanti kalau B-nya negatif ya berarti jadi positif. Kalau B-nya positif jadi negatif. Hati-hati kalau ngisi. Kita substitusikan sekarang.
Maka kalau kita substitusikan, B-nya diganti 7 min B, berarti min 7. Plus minus akar. Ya. B kuadrat. Nah itu Pak Mustafa salah itu. Seharusnya 7 saja. Cuman karena negatif, nanti hasilnya tetap positif. Seharusnya 7 saja, bukan negatif ya itu ya. Karena nggak teliti, ngantuk nulisnya. Jadi 7 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali C, C-nya negatif 4 per 2A, 2A-nya 2 berarti 2 kali 2. Kemudian kita selesaikan 7 kuadrat 49, negatif 4 kali 2 kali negatif 4 positif 32, 2 kali 2 4. Kemudian kita lanjutkan, akarnya diselesaikan, 49 tambah 32 berarti akar 81. Akar 81 berarti 9. Maka X1 nya kita ngambil yang positif, negatif 7 ditambah 9 dibagi 4. Negatif 7 tambah 9 berarti 2. 2 per 4 setengah. Untuk X yang kedua kita ambil yang negatif. Negatif 7 dikurangi 9 per 4. Negatif 7 dikurangi 9 negatif 16. Negatif 16 dibagi 4 negatif 4. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 tambah 7x kurangi 4 sama dengan 0 adalah setengah dan negatif 4. Anak-anak ya, dengarkan yang belakang rame aja. Bapak sampai habis suaranya. Nah, berarti akar-akarnya adalah setengah dan negatif 4. Coba kamu tadi bayangkan tadi lihat yang menyelesaikan dengan memfaktorkan dan melengkapi rumus kuadrat sempurna. Hasilnya sama kan? Iya. Jadi kalau kalian mengerjakan persamaan kuadrat bisa memakai 3 cara ini, terserah mana yang kalian pahami, mana yang kalian minati. Ya. Oke, itulah tadi cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Ya, semoga kalian bisa menyelesaikan persamaan kuadrat dengan baik dan benar. Nah, untuk memahami persamaan kuadrat ini dengan baik dan benar, maka Bapak memberikan tugas agar kalian lebih paham lagi. Kalian coba mengerjakan, jangan hanya tanya temannya. Nanti kalau tanya temannya, kerjaannya temannya difoto, dikirimkan ke kamu, nulisnya tidak ngerti yang dimaksud, sehingga tidak bisa terbaca dengan baik maksudnya apa pekerjaan kalian ini. Jadi kalau kamu tanya ke temannya harus jelas. Oh ini pangkat apa bukan? Masa pangkat itu sejajar dengan bilangan pokoknya, ya. Sehingga benar-benar kalian paham betul. Jangan hanya tanya tok tapi tidak ngerti apa yang ditulis. Sering Pak Mustafa bilang, kalian bangga kaosnya ditulis I am crazy. Ya nggak ngerti pada crazy itu gila. Tapi karena hanya ikut-ikutan, hanya nyuntuh, ditulis dengan bangganya. Baik ya, begitu. Pak Mustafa menghargai setiap usaha kamu. Pak Mustafa masih yakin bahwa usaha itu hasil tidak akan mengkhianati usaha. Baik, itu saja yang bisa disampaikan oleh Pak Mustafa pada pembelajaran kali ini. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.